menerima dan melangkah maju. Pahami bahwa, ya, beberapa dari kalian mungkin pernah merasakan hubungan yang benar-benar nyata. Dan mungkin kalian bertanya-tanya mengapa kalau itu hubungan yang benar-benar nyata, kita nggak bersama. Ini karena dia mungkin memang pria atau wanita yang tepat, tapi bukan waktu yang tepat. Beberapa dari kalian banyak nggak percaya itu, dan kalian merasa kalau bukan waktu yang tepat, nggak mungkin bisa jadi pria atau wanita yang tepat. Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Kamu tahu, kadang dalam hidup, dan ini sering terjadi pada banyak orang, kalau bukan kebanyakan, suatu saat kamu akan bertemu seseorang dan merasakan perasaan yang sangat intens dengannya. Ada yang bisa menikmati hubungan dengan sebagian, tapi ada juga yang dari awal sudah kacau, tapi pada akhirnya banyak yang mengalami patah hati. Nah, patah hati itu bisa karena berbagai alasan, dan artinya pun beragam. Tapi setelah kita menjauh secara fisik dari orang tersebut, banyak yang kesulitan melepaskan secara emosional. Kita berjuang keras melepaskan perasaan yang dalam, yang sepertinya sudah tidak perlu lagi, kan? Kita berdoa berkali-kali agar perasaan itu hilang, tapi tetap saja ada. Ini bisa jadi perjuangan yang bikin frustrasi, terutama kalau orang tersebut sebenarnya tidak baik untuk kita. So guys, sedikit pemahaman mengenai alasan mengapa perasaan itu belum hilang. Tapi tunggu sampai akhir ya. Sekarang, mari kita fokus pada beberapa alasan, bergantian antara alasan yang dianggap baik oleh beberapa orang dan alasan yang sulit diterima. Tapi tolong, dengarkan seluruh pembahasannya untuk pemahaman yang lebih mendalam, biar kamu nggak salah kaprah. Salah satu alasan utama mengapa semesta belum menghilangkan perasaan itu untuk orang tersebut adalah karena perasaan itu sungguh nyata, cinta itu nyata, dan ada hubungan yang nyata di antara kalian. Oke? Kita percaya banget bahwa cinta itu energi yang nggak bisa dihancurkan atau diciptakan. Dia selalu ada di sana, gerak-geriknya berubah-ubah tapi tetap ada, konstan, nggak berubah. Jadi, ketika kita melihatnya dari sisi itu, cinta yang beneran itu konsisten, tetap ada di sana. Nah, meskipun kita mungkin nggak memilih untuk mengakui cinta itu, nggak berbuat apa-apa dengan perasaan itu, atau mungkin kita nggak bisa ekspresikan cinta itu dalam hubungan kita, tapi kalau itu cinta yang beneran, maka dia tetap ada di sana. Jadi, kita jadi berjuang keras buat lupakan orang tersebut atau berhenti mencintainya, dan yang terjadi adalah semakin kita melawan, semakin susah. Kayaknya kayak terjebak di lumpur. Semakin kita berusaha keluar, semakin tenggelam. Malah jadi lebih susah buat melanjutkan, karena kita terlalu stres dengan situasi itu. Terlalu keras mencoba mengerti. Sampai-sampai pikiran kita dipenuhi terus dengan itu. Nah, ini sebenarnya bikin kita lebih sadar. Tapi bukan berarti cinta itu jadi lebih besar. Karena cinta yang sebenarnya kan tetap ada. Entah itu ada atau tidak. Tapi yang terjadi adalah kita jadi lebih sadar akan keberadaannya, lebih fokus padanya, yang kadang bisa bikin kita buta, yang kemudian bisa menyebabkan masalah-masalah lain. Nah, satu hal yang gua saranin adalah, kalau memang ini cinta yang beneran, kita harus belajar untuk menerimanya apa adanya. Salah satu cara besar untuk mendapatkan kedamaian adalah dengan menerima, karena menerima membawa kedamaian. Kita nggak perlu, bahkan jika orang ini udah berbuat buruk ke kita, bahkan jika dia orang yang toksik, tapi entah kenapa kita masih merasa cinta sama dia, dan nggak ngerti kenapa, nggak usahlah terlalu dianalisis dan dipecahkan. Cukup terima aja, oke? Nggak ada yang salah kalau kita masih mencintainya. Baik atau buruk, itu cinta, dan itu oke. Terima saja, tapi kita memilih untuk fokus maju ke depan. Lihat, kalau kita nggak menerima, kita nggak bisa maju ke depan. Nggak bisa mengizinkan diri kita berkembang, karena kita masih berjuang di dalam pasir bergerak, berusaha ngertiin situasi ini, dan pengen banget semua ini pergi. Sebagai gantinya, kita bilang ini apa adanya, mari maju ke depan, karena nggak peduli seberapa banyak kita ngomong pada diri sendiri, seberapa keras kita berusaha, atau bahkan pergi ke terapi. Kalau cintanya nyata, itu nggak akan pergi begitu saja.
Nah, dalam video ini, kita bahas mengapa pemilik semesta nggak menghilangkannya. Karena pada dasarnya, kalau memang itu cinta yang nyata, nggak ada yang perlu dihilangkan, itu ada. Itu eksis begitu saja. Jadi kita harus belajar menerimanya, dan gue tahu gue udah ngulang-ngulang. Tapi intinya adalah menerima dan melangkah maju. Pahami bahwa, ya, beberapa dari kalian mungkin pernah merasakan hubungan yang benar-benar nyata. Dan mungkin kalian bertanya-tanya mengapa kalau itu hubungan yang benar-benar nyata. Kita nggak bersama, kan? Gua akan jelaskan ini nanti. Nah, ini membawa kita ke alasan berikutnya. Mengapa pemilik semesta belum menghilangkan perasaan itu untuk orang itu yang sudah kita sentuh sedikit tadi? Mari kita bahas lebih dalam. Ini karena dia mungkin memang pria atau wanita yang tepat, tapi bukan waktu yang tepat. Beberapa dari kalian banyak nggak percaya itu, dan kalian merasa kalau bukan waktu yang tepat, nggak mungkin bisa jadi pria atau wanita yang tepat. Gua harus ngomong dengan tegas bahwa itu nggak benar, oke? Gua paham mengapa kamu melihatnya seperti itu. Gua paham kalau itu adalah keyakinanmu, tapi perlu kamu pahami bahwa banyak hal dalam hidup yang memang ditakdirkan untuk kita, yang benar-benar berkah yang menunggu kita. Tapi, jika kita terima saat yang salah, kita bisa salah langkah. Bayangkan seseorang yang mungkin sudah ditakdirkan, panggilan hidupnya, dan tujuannya untuk menjadi seorang jutawan. Bayangkan kalau kamu memberikan uang yang besar, misalnya 720 miliar, pada seseorang yang masih umur 15 tahun, belum pernah terbiasa dengan uang, tidak mengerti manajemen uang, dan sekarang ada pengaruh-pengaruh buruk di sekitarnya yang bisa mengarahkannya ke jalan yang salah. Kemungkinannya, uang itu akan habis dalam waktu singkat, atau bahkan lebih cepat. Tapi itu bukan berarti orang itu nggak ditakdirkan untuk sukses besar. Hanya saja waktu itu belum tepat bagi dia untuk menerima kesuksesan itu. Banyak orang ingin cepat-cepat dan mendapatkan apa yang mereka inginkan sekarang. Tapi kadang mereka belum siap untuk itu. Mungkin ada yang bertanya, mengapa pemilik semesta membawa hal-hal itu dalam hidup mereka jika mereka belum siap? Perlu kamu pahami bahwa pemilik semesta memberikan kita kebebasan untuk memilih, oke? Banyak hal yang terjadi bukan karena pemilik semesta memaksa seseorang masuk ke dalam hidupmu atau melakukan ini dan itu, tapi itu tergantung pada keputusan orang-orang dan pilihan mereka. Tapi pemilik semesta tahu siapa yang akan masuk ke dalam hidupmu pada waktu tertentu. Dia tahu kapan kalian akan bertemu, dan terserah kita untuk terus berkomunikasi dengannya, agar kita bisa memahami bagaimana caranya untuk siap menghadapi apa yang akan datang, bagaimana menghadapi situasi saat ini. Dan bertemu dengan seseorang tidak selalu berarti waktu yang tepat untuk menjalin hubungan romantis. Kadang kita lupa bahwa pemilik semesta sebenarnya nggak terlibat dalam urusan pacaran seperti ini. Mari kita jelaskan di sini. Tidak ada dalam kitab suci yang membicarakan tentang menjadi pacar satu sama lain atau pacaran. Kita bisa jadi teman atau sudah menikah. Itu saja. Jadi, bahkan jika kamu bilang ke gua, mengapa pemilik semesta membawa orang ini dalam hidupku jika aku tidak seharusnya bersamanya? Apa kamu siap untuk menikahinya sekarang? Karena jika tidak, apa hubungannya dengan pemilik semesta dalam hal itu? Bukan berarti pemilik semesta nggak bisa membantu kita dan membimbing kita, tapi pada dasarnya itu bukanlah fokus utamanya. Jadi, pertanyaannya adalah, meskipun kamu bertemu seseorang dan merasakan cinta yang besar hari ini, bukan berarti kamu siap menikah dengannya sekarang, kan? Itu sama halnya dengan kamu harus siap dan mempersiapkan diri untuk tahap berikutnya, yaitu menikah dengan mereka. Sebenarnya, ada tingkat persiapan yang perlu dilakukan. Bahkan jika kita berbicara tentang pacaran, kita nggak bisa langsung menganggapnya begitu saja. Kita perlu memahami bahwa ada waktu yang tepat untuk hal ini terjadi, dan kita harus melakukan kewajiban kita. Kenyataannya, banyak dari kita saat bertemu dengan seseorang yang kita sangat sayangi, kita nggak melakukan kewajiban kita, bahkan kita lupa apa kewajiban kita sebagai hamba. Kita malah langsung terjun tanpa berpikir panjang, dan itu wajar. Gua nggak menghakimi, gua ngerti banget, mungkin kebanyakan orang juga akan melakukan hal yang sama. Tapi itu bukan berarti itu cara yang benar, oke? Ini sebabnya kita harus belajar berdoa dan berbicara dengan pemilik semesta, meminta petunjuk bagaimana kita melangkah, bagaimana kita menghadapi situasi ini, daripada hanya mengikuti perasaan saat ini. Tapi, kembali ke inti pembahasan, mungkin orang ini adalah yang tepat, tapi memang belum saatnya. Mungkin saat ini adalah waktu untuk menjadi teman, atau sekedar kenalan,
Atau mungkin memang saatnya bersilaturahmi tanpa harus campur aduk hubungan apapun saat ini. Tapi itu nggak mengubah fakta bahwa jika ada interaksi, mungkin kamu akan merasakan perasaan yang dalam. Karena jika cinta itu nyata, jika hubungannya nyata, beberapa dari kita percaya bahwa hubungan itu adalah cara untuk mengenali pasangan, yang mengenali kecocokan, atau bagaimanapun kamu ingin menyebutnya. Jadi, kamu masih akan merasakan itu jika ada cukup interaksi di antara kalian. Tapi itu bukan berarti saatnya untuk bertindak, oke? Jadi, jika kita nggak bertindak atas perasaan itu, atau karena alasan tertentu, percobaan itu nggak berhasil karena ya waktunya belum tepat, perasaan itu tetap ada, nggak hilang begitu saja, oke? Dan ada tujuan di balik itu juga. Dan kita akan sedikit lebih mendalami hal itu, oke? Ambillah waktu untuk berdoa dan lihat apa yang benar-benar relevan untukmu, jika memang ada. Salah satu alasan besar mengapa pemilik semesta belum menghilangkan perasaan itu dari kamu terhadap orang itu adalah karena dia nggak ingin kamu menyimpang terlalu jauh dari jalannya. Ketika kamu merasa dipanggil untuk sesuatu, misalnya jadi guru padahal sudah terlanjur menjadi dokter, panggilan itu tetap ada dan menggelitik hati kamu. Manusia memang bisa mencoba mengabaikannya atau mengalihkan perhatian, tapi panggilan itu nggak akan pergi begitu saja. Pemilik semesta biarkan panggilan itu ada untuk membuat kita sulit mengabaikannya. Sama halnya dengan hubungan. Jika hubungan itu nggak terlalu kuat, kita mungkin lebih gampang melupakan dan mencari yang lain. Tapi pemilik semesta nggak ingin kita melompat-lompat antara orang. Dia ingin kita fokus pada persiapan untuk masa depan yang dia rencanakan. Dia ingin kita mendengarkan panggilannya, dan itu bisa datang lewat keinginan untuk cinta dan hubungan. Jadi, bisa dibilang, itu caranya pemilik semesta memperhatikan kita. Dan biasanya kita jadi lebih terbuka ketika ada keinginan seperti itu, dan sadar apa yang sedang terjadi. Kadang kita nggak sadar kalau pemilik semesta mencoba menyadarkan kita dengan berbagai cara. Misalnya melalui hubungan dan cinta, kehidupan penuh dengan distraksi. Jadi gampang aja untuk lewati semua itu. Tapi, cinta dan hubungan itu kuat banget. Bisa bikin orang terkejut. Tujuannya bukan untuk menyakitimu atau menghukummu, tapi lebih ke arah, ada yang perlu dibicarakan nih. Ayo kita bahas dan lihat bagaimana kita harus melangkah ke depan. Langkah ke depan itu selalu melibatkan persiapan. Persiapan nggak berarti kamu langsung dapat hubungan. Bisa jadi langkah pertama adalah menemukan tujuan hidupmu, kemudian memperbaiki kesehatan mental, spiritual, dan fisik, baru kemudian masuk ke hubungan. Banyak yang fokus ke bagaimana caranya mendapatkan seseorang, padahal yang seharusnya difokuskan adalah proses yang akan membawa kita pada berkah yang pemilik semesta punya untuk kita. Sayangnya, meskipun kita sadar akan hal ini, banyak yang tetap melakukan hal yang nggak diinginkan, seperti menikah dengan orang yang sebenarnya nggak sepenuhnya sesuai dengan hati. Gua yakin, banyak pernikahan yang sebenarnya di dalamnya masih ada perasaan lebih kuat untuk orang lain. Ini terjadi karena berbagai alasan, dan nggak semua pernikahan berakhir baik. Jadi sebetulnya banyak orang yang menikah dengan orang yang nggak sepenuhnya mereka cintai atau sejalan dengan mereka. Tapi lama-kelamaan, mereka dan orang yang sebenarnya mereka sayangi, mereka bertemu lagi. Ini sering terjadi, kadang saat sudah menikah, kadang setelah perceraian. Jutaan cerita tentang orang-orang yang akhirnya bersatu lagi, dan perasaannya nggak pernah hilang. Begitu mereka bertemu lagi, semuanya kembali seperti dulu, seperti kembali ke tempat yang benar. Ada banyak cerita sukses di mana mereka bersama dan bahagia, dan mereka tahu bahwa mereka adalah jodoh sejati, pasangan hidup yang selalu ada. Hanya butuh waktu lama untuk sampai di sana. Oke, mungkin ada yang bilang, aku nggak mau nunggu lama, atau aku nggak mau lewati semua itu. Cobalah buat fokus utamamu adalah berbicara dengan pemilik semesta tentang apa yang dia ingin kamu lakukan dalam proses ini. Ada beberapa alasan lagi mengapa pemilik semesta nggak menghilangkan perasaanmu terhadap orang itu. Salah satunya karena mungkin kamu belum belajar pelajaran yang seharusnya. Jadi, mari kita tinggalkan sebentar tentang hubungan, tentang cinta sejati, dan fokus pada perasaan yang mendalam ini. Terkadang perasaan ini berasal dari hal-hal yang belum kita selesaikan, hal-hal yang belum kita pelajari, dan hal-hal yang perlu kita pahami. Seperti kata pepatah, guru akan terus memberimu ujian sampai kamu lulus. Oke, mungkin gua ngomongnya agak aneh, tapi kalian pasti paham maksudnya. Kadang-kadang kita terjebak dalam siklus yang sama karena kita belum belajar pelajaran yang kita butuhkan untuk naik ke level yang lebih tinggi.
Kita terlalu fokus pada hal-hal yang salah, sehingga nggak bisa mempersiapkan diri untuk sukses. Salah satu hal yang harus kita pelajari adalah bagaimana memahami diri sendiri. Cobalah berdoa dan bersiap menerima hal-hal baru yang bisa membuatmu tumbuh dan berkembang. Ini adalah langkah awal untuk memecahkan siklus yang membuatmu terjebak. Percaya atau enggak, setelah beberapa bulan berikutnya, pasti dan yakin ada banyak yang terjadi setelah itu. Tapi yang paling kamu ingat adalah, setelah kamu berdoa dan benar-benar nerima nasib, kamu jadi kebuka banget soal banyak hal. Mulai dari mengenal diri sampai paham hal-hal yang sebelumnya kamu benar-benar gak ngerti. Itu benar-benar ngubah hidup kamu loh. Dan jadi pengingat buat kamu kalau selalu ada yang bisa diperbaiki. Selalu ada yang bisa dipelajari. Kamu gak selalu sehebat yang kamu kira. Bukan buat ngerendahin sih, tapi lebih ke ngerasa confident. Tapi tetap paham kalau ada level-level hebat yang pemilik semesta pengen kasih ke kamu. Tapi kalau kamu terlalu sombong, terlalu sok tahu, ngerasa nggak ada yang bisa dipelajari, terus nyalahin orang lain, atau lingkungan sekitar, ya udah, itu harus di-stop. Karena sebenarnya, ada proses evolusi yang harus kamu alami, dan kamu harus nerima itu dengan tulus. Kita benar-benar pengen ngingetin kamu, karena ini bakal jadi salah satu langkah terbaik yang kamu pernah lakuin. Dan itu dimulai dari pikiran kamu. Itu yang bakal ngubah segalanya. Jadi kamu bisa bebas dari siklus negatif yang bikin hidup kamu jadi nggak enak. Jadi teman-teman, pemilik semesta masih menunggu kamu untuk belajar pelajaran, merendahkan diri, dan biarkan dia menunjukkan beberapa hal kepadamu supaya kamu bisa melangkah maju, gitu loh. Nah, masih ada beberapa hal nih yang mau gue bahas. Alasan lainnya, kenapa pemilik semesta belum ngilangin perasaan kamu buat pria atau wanita itu adalah karena itu bisa jadi keterikatan yang nggak sehat yang mesti kamu lepasin. Kadang perasaan yang kenceng itu berasal dari masalah yang belum selesai dan bikin kita ngerasa kayak jatuh cinta banget gitu. Padahal mungkin itu cuman ketakutan aja yang bikin kita nahan-nahan hubungan itu. Ada juga ketakutan kalau kita nggak punya pilihan lain yang lebih baik, kayak, kalau kehilangan dia, pasti nggak ada yang sebagus dia, gitu. Atau bisa juga, kita takut sendirian, takut mulai dari awal, semuanya deh. Termasuk takut ditolak. Gue pernah ngobrol sama temen yang susah banget ninggalin cowok yang gak perhatian banget sama dia. Tapi alasannya sebenarnya karena dia takut ditolak lagi. Jadi dia lebih milih nurut aja sama apa yang cowok itu mau. Dan dia bilang, oh, aku cinta dia. Aku takut gak ada yang mau nerima aku lagi karena aku sudah dicoblos sama dia. Padahal itu kan takutnya sama penolakan yang bikin dia gak bisa lihat situasi dengan jelas. Jadi banyak banget nih faktor-faktor yang bikin kita keterikatan yang gak sehat ini. Tapi gue punya dua yang paling penting yang mau gue bahas sekarang. Kita bahas sekarang ya. Keterikatan itu juga bisa aja kita hidup dalam situasi dunia fantasi dan gak ngerasa realitas situasinya loh. Banyak banget wanita, atau bahkan pria yang perasaannya terhadap seseorang itu berdasarkan harapan atau bayangan tentang hubungan itu. Tapi bukan berdasarkan realitas tentang siapa dia sebenarnya. Ini penting banget guys. Buat bisa lepas dari fantasi dan masuk ke realita loh. Kita harus mundur sejenak. Tahu nggak? Dulu punya teman sempat bilang gini, aku cinta banget sama dia, tapi dia tuh nggak perlakuin aku dengan baik. Terus gue tanya, oke, kenapa kamu cinta sama dia? Nah, dia mulai ngasih alasan-alasan. Katanya dia cinta karena dia masak buat dia, dukung dia, dan macam-macam lagi yang dia lakukan buat cowoknya. Tahu nggak? Semua alasan yang dia kasih itu cuman hal-hal yang dia lakuin buat cowoknya. Nggak ada yang dia kasih tentang apa yang dia lakuin buat dia. Jadi, yang dia sebutin itu lebih ke keterikatan dengan investasi yang udah dia buat, dan harapannya tentang apa yang bakal dia dapetin balik dari investasinya itu. Nah, waktu gue sampaikan itu ke dia langsung kayak kaget gitu. Baru nyadar kalau semua yang dia lakukan itu nggak pernah dibalas sama cowoknya. Kadang kita butuh orang lain buat ngomongin hal itu ke kita, atau dengerin kata-kata yang bikin klik di otak kita buat buka mata kita, yang sempet tuli sama kebutuhan yang sebenarnya. Terkadang hal itu bisa bikin kita terperangkap di fantasi dan buta sama hal-hal yang harus kita lihat. Dan kadang, baru dengan dengerin atau dilihat dengan cara tertentu, barulah kita nyadar, wah, dia nggak ngasih apa-apa buat aku. Nah, itu baru langkah awal buat dia loh. Masih banyak proses yang dia lewatin buat benar-benar bebas. Tapi langkah pertama itu adalah menyadari kenapa kita jadi terikat sama investasi di orang yang gak pernah balikin investasi kita itu. Itu semua berasal dari masalah-masalah yang lebih dalam, yang belum kita selesaikan dan sembuhkan.
Mungkin dari masa kecil, masa lalu, atau apapun itu. Jadi, penting banget buat mencari akar masalahnya, guys. Makanya gue sangat mendukung proses healing. Healing itu yang bakal buat kamu bebas dan siap untuk hal-hal yang lebih besar dan lebih baik. Jadi, nggak cuma sembuh dari satu orang atau satu hubungan, tapi sembuh dari semuanya yang pernah kamu alami. Ya, nah mungkin ada yang bertanya, bagaimana caranya sembuh? Yang perlu kamu pahami, kadang perasaan itu nggak hilang karena ikatan yang nggak sehat belum ditangani dan dilepas dari dirimu dengan benar. Kita sering nanya-nanya, kenapa pemilik semesta nggak ngelakuin ini, itu, mengapa perasaan ini nggak dihilangin pemilik semesta, dan mengapa pemilik semesta jadi taruh orang ini dalam hidupku. Gue yakin banget, itu nggak cuma soal kenapa pemilik semesta nggak ngelakuin sesuatu, tapi lebih ke arah, pemilik semesta mau aku lakukan apa? Nah, kamu harus keluar dari pikiran, kenapa pemilik semesta belum ngelakuin itu, dan masuk ke pikiran, pemilik semesta pengen aku lakuin apa? Pemilik semesta tahu caranya buat bantu kamu dapetin yang terbaik buat kamu. Tapi kamu harus rela nurutin instruksi langsungnya. Bukan instruksi umum tentang hidup yang harus kita ikuti. Tapi ini soal kamu berdoa langsung sama pemilik semesta, dan dapetin instruksi pribadi tentang langkah apa yang harus kamu ambil, cara apa yang harus kamu lakuin, biar kamu bisa ditempatin di tempat yang benar, dan dapetin berkah yang udah pemilik semesta siapin buat kamu. Nah, jadi begini, kita sering nih mikir, ya pemilik semesta yang urusin semua kan? Nah, sebenarnya gini, pas kita bilang, serahin aja ke pemilik semesta, itu nggak berarti kita jadi duduk santai aja tanpa ngapa-ngapain. Justru, itu artinya kita minta petunjuk ke pemilik semesta, terus kita lakuin yang harus kita lakukan sesuai petunjuknya, dan biarinlah hasilnya pemilik semesta yang atur. Jadi, kalau kita bilang pemilik semesta yang bawa orang ini ke hidup kita, ya mungkin memang begitu, tapi pemilik semesta juga tahu kapan dan bagaimana kita harus siap untuk momen-momen kayak gitu. Tapi ingat, semua orang punya pilihan bebas, jadi bisa aja mereka ambil keputusan yang beda, kan? Kita juga sering ngalamin, dengar suara pemilik semesta, tapi nggak selalu kita lakuin apa yang dibilangnya. Jujur aja, nyaris nggak semua orang bisa bilang mereka selalu 100% dengerin pemilik semesta, dan lakuin apa yang disuruhnya dengan sempurna. Jadi, intinya, kita harus belajar jadi lebih baik, dengerin suara pemilik semesta, dan nerima kalau dia udah kasih kita kemampuan buat dapetin yang terbaik, asal kita mau ikutin jalannya yang dia tunjuk. Jadi, nggak perlu stres atau khawatir berlebihan. Cukup aja kita fokus sama hati nurani kita. Dan lihat deh, semuanya akan mulai beres dengan sendirinya. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.